Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Shalom, selamat pagi. Kita berjumpa kembali dalam Sapaan Teduh Klasis Jakarta, Kalimantan. Untuk membaca firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, yang tetap memberkati kami anak-anak-Mu. Di pagi ini sebelum kami memulai aktivitas kami sepanjang hari ini, kami mau dibekali dan dikuatkan melalui firman Tuhan, supaya firman Tuhan menjadi penunjuk jalan sepanjang hari ini ketika kami menjalaninya. Berfirmanlah Engkau Tuhan, kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudara-saudari, mari kita membuka firman Tuhan yang diambil dari 2 Korintus pasal 9 ayat 10. Demikian pembacaan firman. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Sampai di sini pembacaan firman. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, tema saat teduh kita hari ini, Allah yang menyediakan benih dan menumbuhkan buah. Seorang petani memegang segenggam benih sebelum pergi ke ladang. Ia menyadari bahwa benih itu tidak muncul dengan sendirinya. Ada yang menyediakan tanah, air, sinar matahari dan kehidupan di dalam benih tersebut. Petani memang menabur, tetapi ia tidak dapat membuat benih itu hidup dan tumbuh. Ia hanya melakukan bagian yang dipercayakan kepadanya. Pertumbuhan tetap merupakan pekerjaan Tuhan. Demikian juga kehidupan kita. Seringkali kita merasa bahwa semua yang kita miliki adalah hasil kekuatan dan kemampuan kita sendiri. Padahal sebelum kita bekerja, Tuhan telah lebih dahulu menyediakan benih, yaitu kehidupan, kesehatan, kesempatan, talenta, waktu, keluarga, pekerjaan, dan berbagai berkat lainnya. Melalui renungan kita pagi ini, firman Tuhan mau mengatakan bahwa Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ada benih untuk ditabur dan ada roti untuk dimakan. Ini berarti Tuhan menyediakan kebutuhan kita sekaligus mempercayakan sesuatu untuk kita bagikan dan kembangkan. Tuhan
tidak mau kalau kita hanya menikmati untuk diri sendiri. Tapi ada berkat yang Tuhan berikan untuk menjadi benih bagi orang lain. Kebaikan yang kita lakukan, kasih yang kita berikan, waktu yang kita sediakan, mungkin pelayanan yang kita kerjakan, itu adalah benih yang kita bagikan untuk orang lain bagi sesama kita. Yang kedua, firman Tuhan katakan bahwa Tuhan melipat gandakan benih yang kita taburkan. Firman Tuhan berkata, menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya. Benih yang kecil dapat menghasilkan sesuatu yang besar. Satu perkataan yang menguatkan mungkin hanya membutuhkan waktu beberapa detik, tetapi dapat mengubah hati seseorang. Satu tindakan kasih mungkin terlihat sederhana, tetapi dapat menjadi jawaban doa bagi orang lain. Kita sering meremehkan hal-hal kecil yang kita lakukan. Namun Tuhan tidak pernah meremehkan benih yang ditaburkan dengan iman dan kasih. Yang penting bukan selalu seberapa besar benih yang kita miliki, tetapi apakah kita bersedia untuk menaburkannya. Yang ketiga, Tuhan menumbuhkan buah-buah kebenaran. Firman Tuhan melanjutkan, dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Petani menabur, tetapi Tuhan yang menumbuhkan. Kita mungkin dapat melayani, berbuat baik, memberi nasihat, mengasihi dan menjadi teladan. Namun, perubahan hidup seseorang tetap berada dalam tangan Tuhan. Karena itu kita tidak perlu menjadi kecewa ketika hasil pelayanan belum terlihat. Tugas kita adalah setia untuk menabur. Tuhan yang bertanggung jawab atas pertumbuhan benih itu. Maka marilah kita melihat kembali kehidupan kita hari ini. Apa yang Tuhan telah berikan kepada kita? Apakah kita hanya menikmati berkat Tuhan atau juga membagikannya? Benih apa yang sedang Tuhan percayakan kepada kita? Apakah kita tetap setia menabur walaupun belum melihat hasilnya? Kita mungkin tidak mampu melakukan perkara-perkara besar. Namun kita dapat memulai dari hal-hal kecil. Senyum yang tulus, perkataan yang menguatkan, tangan yang menolong, hati yang mengampuni, kesetiaan dalam pelayanan, dan hidup yang menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan menyediakan benih, kita dipanggil untuk menabur, dan Tuhan sendiri yang akan menumbuhkan buahnya. Jangan takut kehabisan ketika kita menabur kebaikan. Sebab Tuhan adalah sumber segala sesuatu. Ketika kita memberi, Tuhan dapat menyediakan kembali. Ketika kita melayani, Tuhan dapat memperbarui kekuatan. Ketika kita menabur kasih, Tuhan dapat menumbuhkan buah-buah kebenaran. Kiranya hidup kita tidak hanya menjadi tempat berkat berhenti, tetapi menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang di sorga, terima kasih Tuhan untuk segala kasih setiamu. Firman Tuhan hari ini telah menguatkan kami dan menyampaikan kepada kami bahwa kami harus membagi benih dan menaburkan benih. Kami adalah petani-petani yang harus bertanggung jawab untuk menaburkan benih baik, benih kebaikan, pelayanan. Dimulai dari hal-hal yang paling kecil, mungkin senyuman, perkataan yang baik, dan segala yang mampu kami lakukan. Dan kami percaya benih yang kecil itu pada waktunya akan ditumbuhkan oleh Tuhan. Tugas kami hanya menaburkan. Selanjutnya Tuhan yang akan menumbuhkan. Berkati kami Tuhan melalui firman-Mu ini. Kami juga berdoa Tuhan pada saat ini untuk GBKP Runggun Samarinda dalam setiap aktivitas dan pelayanannya. Kami juga berdoa untuk Perpulungan Sangatta
dan Perminggun Bontang. Supaya Tuhan berkati semua pelayanan-pelayanan yang dilaksanakan di Runggun, Samarinda, Perpulungan Sangatta, dan Perminggun Bontang. Semuanya Tuhan berkati, baik pendeta Runggun, pertua dan diaken, emeritus kami, dan BPMR kami, BP Perpulungan dan BP Perminggun. Supaya Tuhan perlengkapi untuk melayani Tuhan melalui jemaat-jemaat-Mu sekalian. Dan berkati juga Tuhan semua jemaat-Mu yang mungkin jauh dari kampung halaman kami. Tapi Tuhan tetap menjadi kawan, menjadi sahabat sejati bagi mereka. Menguatkan mereka dalam setiap pergumulan pelayanan dan pergumulan-pergumulan hidupnya. Terima kasih Bapa. Sepanjang hari ini, aktivitas kami, pelayanan kami, kehidupan kami serahkan hanya dalam tangan pengasihan-Mu. Ini doa dan permohonan kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kita berdoa, kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.